Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Husnul Khatimah dan rekan saya Ahmad Syamsuddin. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kebutuhan Subjek Didik dan Pembelajaran sebagai Upaya Pemenuhannya. Sebelum kita masuki pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembahasan pertama ialah pentingnya kebutuhan bagi perilaku manusia. Yang pertama ialah aspek psikologi yang memiliki peran dalam menggerakkan manusia untuk berbuat sesuatu ialah motivasi. Kata motivasi seringkali disejajarkan dengan dorongan dan juga keinginan, dan lebih mengutamakan terhadap perkembangan tingkah laku manusia, yaitu motivasi sendiri. Menurut Abraham H. Maslow, dialah tokoh yang mendirikan motivasi tersebut. Di sini motivasi adalah suatu keinginan atau dorongan bagi siswa untuk melakukan sesuatu agar bisa lebih baik ke depannya. Oke, yang selanjutnya ialah ada teori kebutuhan hidup. Di sini Abraham H. Maslow ialah seorang teori yang dikenal sangat luas. Dalam pembelajaran kali ini, Maslow mengemukakan hierarki kebutuhan individu dari yang dasar sampai paling tinggi. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, selanjutnya ialah kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan penghargaan, kebutuhan rasa ingin tahu, kebutuhan estetik, kebutuhan pertumbuhan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai kebutuhan-kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham H. Maslow. Baik, yang pertama ialah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini ialah kebutuhan mengenai fisik atau sesuatu kebutuhan yang sehari-hari, seperti halnya kita makan, minum, sandang, pangan, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya ialah kebutuhan rasa aman. Di sini ialah semua orang pasti menginginkan dirinya selalu dalam keadaan aman, tentram, dan juga bahagia. Selagi seseorang itu merasa dirinya terancam atau tidak aman dalam kondisi apapun, maka mereka akan bertingkah laku aneh atau merasa dirinya itu selalu dalam keadaan terancam gitu, atau mungkin dia itu terpuruk atau tidak bisa mengendalikan emosinya. Oke, yang selanjutnya ialah ada kebutuhan. Oke, selanjutnya ialah kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang. Dalam suatu kehidupan akan lebih indah jika terdapat suatu kasih sayang atau dengan adanya cinta. Baik cinta akan dari keluarga maupun dari lingkungannya, yang mana rasa tersebut akan memiliki hubungan yang lebih erat, baik dengan dua orang atau lebih. Dari hubungan tersebut akan terdapat suatu kepercayaan, dan kepercayaan dalam hubungan ini lebih diutamakan karena dapat mempererat suatu hubungan antara satu sama lain. Selanjutnya ada kebutuhan penghargaan. Dalam kebutuhan ini terdapat dua kategori. Yang pertama ialah kebutuhan akan harga diri. Yang kedua ada kebutuhan penghargaan dari orang lain. Yang pertama, kebutuhan penghargaan ini bisa didapat dari dirinya sendiri, seperti percaya diri, tidak bergantung pada orang lain, penguasaan, kebebasan dalam melakukan sesuatu, dan juga lain-lain. Dan untuk kebutuhan penghargaan dari orang lain, di sini yang termaksud itu ialah prestis, perhatian, kedudukan, dan juga lain-lain. Selanjutnya ada kebutuhan rasa ingin tahu. Di sini manusia hidup di dunia ini sudah dibekali dengan namanya akal budi, yang mana akal budi ini yang memiliki peran untuk membuat manusia selalu ingin mengetahui hal-hal yang tersembunyi atau rahasia. Oleh karena itu, manusia akan
selalu ingin mengetahui segala sesuatu yang menurutnya itu asing atau ingin diketahui. Oke, selanjutnya ada kebutuhan estetik. Maksudnya ialah kebutuhan akan suasana lingkungan yang terlihat nyaman, indah, dan tentram, yang bisa membuat bersemangat dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya ada kebutuhan pertumbuhan. Maksudnya ialah kebutuhan pertumbuhan ini kebutuhan akan menuju ke dalam suatu arah yang lebih baik. Maksudnya, ketika seseorang melakukan kesalahan, dia akan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik ke depannya dan selalu melakukan yang lebih baik. Yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Ini maksudnya ialah kebutuhan dalam hal mengembangkan atau menggunakan kemampuan yang dimiliki secara penuh oleh seorang individu. Seperti halnya kemampuan seseorang dalam hal olahraga itu bisa dikembangkan dengan latihan terus-menerus agar bisa tercapai suatu keinginannya. Oke. Yang selanjutnya ada aplikasi teori kebutuhan Maslow di sekolah. Di sini terdapat beberapa macam teori yang diaplikasikan dalam sekolah. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis di sini seperti halnya menyediakan program makan gratis, menyediakan ruangan kelas yang nyaman, kamar mandi, toilet yang disediakan itu seimbang, dan juga menyediakan sarana ruangan atau tempat bagi para siswa untuk bersantai-santai waktu istirahat. Yang selanjutnya pemenuhan kebutuhan rasa aman. Di sini dari sikap guru sendiri, guru harus bisa menyenangkan para siswanya dan juga mampu dalam menerima kondisi dari siswanya dan tidak menunjukkan ancaman. Seperti halnya guru itu tidak memberikan penjelasan atau memberikan suatu hukuman yang berat, tapi memberikan sebuah motivasi terhadap siswanya. Selanjutnya ada menerapkan sikap disiplin. Disiplin di sini baik dilakukan di kelas maupun di lingkungan kelas. Tujuannya itu supaya pendidik dapat mengendalikan perilaku para siswa, supaya siswa itu dapat melakukan kegiatan yang baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada pemberian reward atau pujian baik kecil maupun besar. Ketika siswa menjawab soal atau pertanyaan dari guru dengan benar, guru bisa memberikan pujian seperti bagus, terima kasih, dan lain-lain yang bersifat positif. Oke, yang pertama ada hubungan antara guru dengan siswa. Di sini guru harus memiliki pribadi yang peduli terhadap siswa, sabar, adil, dan juga menjadi pendengar yang baik. Dan selanjutnya ada sikap guru terhadap siswa itu harus bisa dalam menerapkan suatu pembelajaran individu untuk mengetahui seberapa besar kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, guru bisa sering dalam memberikan umpan balik terhadap siswanya, dan umpan balik tersebut bersifat positif daripada yang bersifat negatif. Oke, selanjutnya ada hubungan siswa dengan siswa. Di sini sekolah bisa mengembangkan situasi yang membuat kerjasama mutualistik dan saling percaya di antara siswa, seperti pada saat kerja kelompok. Di situ dalam pekerjaan kelompok itu semua siswa harus bisa menghargai
pendapat orang lain dan bisa saling percaya baik siswa yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, sekolah bisa mengadakan suatu forum pembelajaran seperti olahraga dan juga kesenian. Selanjutnya ada sekolah bisa mengembangkan pembelajaran ekstrakurikuler yang bisa mengembangkan pemikiran dan juga imajinasi siswa dalam melakukan pembelajaran di kelas. Oke, selanjutnya ada pemenuhan kebutuhan harga diri. Pemenuhan harga diri di sini ada beberapa macam. Yang pertama adalah mengembangkan harga diri siswa. Yang pertama itu mengembangkan pengetahuan, mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya itu mengembangkan strategi pembelajaran yang bervariasi, tidak hanya itu saja, bisa menambahkan seperti video dan juga lain-lain. Selanjutnya ada dalam mengembangkan harga diri siswa, seorang pendidik bisa melibatkan para siswanya untuk berpartisipasi dalam pembelajaran atau bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah penghargaan dari pihak lain. Mengembangkan pembelajaran yang kooperatif dalam pembelajaran kelas. Selanjutnya itu mengembangkan program Star of the Week, dan ada yang juga mengembangkan suatu penghargaan atas pekerjaan usaha dan prestasi yang diperoleh siswa, supaya siswa itu bisa termotivasi dan lebih giat dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya pengetahuan dan pemahaman. Di sini itu seorang pendidik memberikan kesempatan bagi siswanya untuk mencari berbagai bidang yang ingin diketahui. Bisa dilakukan di perpustakaan atau di lingkungan sekolah. Dan selanjutnya ada menyediakan topik-topik pembelajaran dengan sudut pandang yang beragam. Jadi jika pembelajarannya itu seni budaya, maka pendidik tidak hanya memberikan penjelasan hanya tentang seni budaya itu tersendiri, akan tetapi memberikan penjelasan yang lebih rinci atau yang lebih nyata ke dalam kehidupan yang bisa dipahami oleh siswa-siswanya. Selanjutnya ada pemenuhan kebutuhan harga diri estetik. Estetik di sini itu lebih mengutamakan terhadap lingkungan, seperti halnya ruangan kelas yang bersih, seperti juga menghias dinding ruangan kelas, dicat dengan warna-warni yang indah supaya siswa itu betah di ruangan kelas. Dan juga pendidik dan siswa diharapkan bisa memelihara sarana dan prasarana yang sudah disediakan di sekolah. Dan juga di sekolah seharusnya bisa menyediakan sarana taman kelas dan sekolah yang tertata indah supaya pembelajaran menyenangkan dan tidak membuat siswa belajar di sekolah itu membosankan atau bosan dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya ada yang terakhir, pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri di sini itu maksudnya ialah seorang pendidik memberikan kesempatan terhadap peserta didik untuk melakukan apapun yang terbaik yang bisa dilakukan oleh siswanya. Dan selanjutnya ada
Peserta didik itu bebas dalam menjelajah kemampuan atau potensi yang dimilikinya, walau bebas dalam melakukan kemampuan yang dimiliki, tetapi dalam hal yang positif. Selanjutnya ialah pendidik memberikan penjelasan menggunakan kehidupan nyata, yang mana bisa membuat siswa itu mudah dalam memahami materi pembelajaran. Jadi pembelajaran itu bisa membuat siswanya itu berimajinasi dalam pembelajarannya, dan tidak hanya pembelajaran yang hanya bicara, hanya itu saja. Itu. Oke, yang selanjutnya ya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Di sini ada dua faktor. Yang pertama ada faktor fisiologis, yang kedua faktor psikologis. Yang pertama ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik seorang individu. Seperti halnya faktor keadaan jasmani dan yang bisa berpengaruh terhadap aktivitas belajar seseorang. Maksudnya ialah keadaan jasmani di sini, jika seseorang itu memiliki keadaan fisik yang sehat, bugar, itu semua bisa mempengaruhi kegiatan belajar di sekolah. Dan cara-cara untuk menjaga kesehatan jasmani di sini itu adalah menjaga pola makan yang sehat, rajin berolahraga, dan juga istirahat yang cukup, supaya belajar itu bisa rileks, tenang, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Oke, selanjutnya ada faktor psikologis. Faktor psikologis di sini tuh faktor yang keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Maksudnya ialah psikologis di sini tuh yang maksudnya cenderung terhadap kecerdasan atau intelijensi siswa, motivasi dan minat dan lain-lain. Seperti halnya faktor yang utama untuk mempengaruhi proses belajar ini ada kecerdasan, intelijensi siswa, motivasi, minat, perhatian, sikap, bakat, kognitif, dan juga daya nalar. Yang selanjutnya ini ada proses pembelajaran untuk membantu pemenuhan kebutuhan subjek didik. Di sini Abraham H. Maslow memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, yang ada sejumlah kondisi yang merupakan prasyarat dan sekaligus menjadi intervensi edukatif dalam rangka pemuasan kebutuhan dasar manusia termasuk subjek didik, yaitu yang pertama ini adalah kemerdekaan untuk berbicara. Baik, yang kemerdekaan untuk berbicara di sini, seorang pendidik bisa memberikan peluang terhadap para siswanya untuk mengungkapkan atau memberikan pendapat-pendapatnya pada saat pembelajaran berlangsung. Dan selanjutnya ini ada kemerdekaan melakukan apa saja yang diinginkan sepanjang tidak merugikan dirinya dan orang lain. Maksudnya ialah siswa bebas dalam melakukan sesuatu yang diinginkannya, dalam artian kegiatan tersebut itu kegiatan yang positif. Yang selanjutnya adalah kemerdekaan untuk mengeksplorasi lingkungan. Maksudnya ialah siswa bebas dalam menjelajahi atau mengeksplorasi lingkungan sekolah. Selanjutnya kemerdekaan untuk mempertahankan atau membela diri.
Yang selanjutnya ada adanya keadilan. Maksudnya ini adil dalam pendidik itu tidak membeda-bedakan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Adanya kejujuran. Siswa maupun pendidik itu diminta untuk selalu jujur, baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Adanya kewajaran. Selanjutnya kewajaran, dan yang terakhir adanya ketertiban. Maksudnya tertib di sini itu tertib dalam mengelola waktu, baik bagi pendidik maupun peserta didik, supaya bisa disiplin dalam mengelola waktu dan yang sudah disepakati oleh peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Oke, sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.